Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati kepada Ibu Sylvia Nanda Putri Erito MPD, selaku dosen pembimbing, serta kepada teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil program pengabdian kepada masyarakat di SDN Karawang Wetan 1 untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan tema Nilai-nilai Pancasila dan judul Meningkatkan Pemahaman dan Menanamkan Nilai Pancasila Sejak Dini di Sekolah Dasar. Kami dari Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Sarana Informatika, PSDQ Karawang. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Kami dari kelompok 3, kelas 631A14, yang terdiri dari 3 anggota. Pertama, Fitri Rahma dengan NIM 6325085, yaitu saya sendiri selaku moderator presentasi kali ini. Berikutnya ada Denis Kaila Putri dengan NIM 6325057, dan yang terakhir ada Saraswati dengan NIM 63250556. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama ada pendahuluan. Latar belakang masalah. Pancasila adalah dasar filosofis, ideologi negara, dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang memegang peranan penting dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia di tengah keragaman suku, agama, ras, dan budaya. Penanaman nilai Pancasila ini menjadi investasi jangka panjang yang strategis bagi masa depan bangsa. Jadi prosesnya harus dimulai sejak dini, khususnya di sekolah dasar, karena masa ini adalah periode emas pembentukan karakter dan moralitas anak. Di era digitalisasi dan keterbukaan informasi saat ini, tantangannya adalah menanamkan nilai Pancasila semakin kompleks. Berbagai pengaruh budaya luar berpotensi menggeser fokus siswa dari nilai-nilai kebangsaan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalahnya dalam kegiatan pengabdian ini adalah bagaimana sih cara yang efektif dan inovatif untuk meningkatkan pemahaman siswa SD terhadap esensial nilai Pancasila. Yang kedua, bagaimana strategi yang tepat untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila ke dalam perilaku dan karakter siswa sehari-hari. Baiklah, materi berikutnya akan disampaikan oleh Denis Kaila Putri. Kepadanya saya persilahkan. Oke. Di sini saya akan menjelaskan analisis situasi. Analisis situasi mitra yaitu SD Negeri Karangwetan 1, sebuah lembaga pendidikan tingkat dasar yang berada di dekat kantor desa Karawang Wetan. Sekolah ini terletak di tengah kawasan penduduk dengan jalan akses yang lumayan sempit dan terbatas. Secara keseluruhan, bangunan di SD Negeri Karangwetan 1 sudah cukup bagus. Kondisi gedung sekolah dan fasilitas cukup lengkap untuk menunjang aktivitas kegiatan belajar mengajar di sekolah. Namun, jumlah ruangan kelas kurang jika dibandingkan dengan banyaknya siswa. Jadi, menggunakan sistem shift, beberapa kelas bisa masuk pagi atau siang. Selanjutnya permasalahan mitra. Permasalahan yang dihadapi oleh mitra beberapa diantaranya, pertama, kurangnya kedisiplinan siswa dalam menaati peraturan sekolah. Mengenai pengamalan nilai Pancasila, beberapa siswa tidak menaati peraturan sekolah. Ada yang memanjat pagar sekolah, lalu saat kami meminta izin untuk observasi di ruang operator, ada 3 siswa yang mendapat teguran karena tidak disiplin. Yang kedua, fasilitas ruang kelas mengajar. Jumlah ruang kelas kurang jika dibandingkan dengan banyaknya siswa. Jadi menggunakan sistem shift. Beberapa kelas ada yang masuk pagi dan beberapa kelas ada yang masuk siang. Selanjutnya, solusi permasalahan mitra. Untuk menjawab masalah yang dihadapi oleh mitra,
tim kami merumuskan beberapa solusi. Yang pertama, kami akan membuat dan menyediakan media pembelajaran visual agar materi mudah dipahami. Tersedianya media visual edukasi yang dapat digunakan jangka panjang oleh sekolah. Yang kedua, kami akan menggunakan mode game edukasi, seperti kuis, lalu akan mendapatkan hadiah berupa snack. Dengan begitu, siswa-siswi agar meningkatkan pemahaman mengenai makna dan pengamalan setiap sila dalam Pancasila, melalui metode pembelajaran kreatif dan menyenangkan. Yang ketiga, program yang akan dilakukan dengan membuat kelompok yang terdiri dari 2 atau lebih, lalu memberi contoh untuk menumbuhkan sikap dan perilaku positif siswa yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila, seperti toleransi, gotong royong, musyawarah, dan empati. Yang keempat, terbentuknya keterlibatan kreatif guru menyampaikan nilai edukasi nilai Pancasila dengan yang akan kami berikan berupa materi pendukung seperti lembar kerja siswa dan panduan sederhana agar mereka bisa melanjutkan edukasi kreatif tentang meningkatkan pemahaman dan menanamkan nilai Pancasila sejak dini di sekolah dasar. Selanjutnya, persiapan kegiatan. Pada tahapan persiapan, tim kami melakukan rangkaian langkah awal untuk memastikan kegiatan PKM berjalan dengan lancar. Yang pertama, diskusi tim. Kami berdiskusi untuk memilih tujuh untuk kegiatan PKM ini. Yang kedua, survei lokasi sekolah, yaitu di SD Negeri Karangwetan 1. Yang ketiga, diskusi dengan pihak mitra. Kami meminta izin untuk melaksanakan kegiatan PKM di SD Negeri Karawangwetan 1 dan berdiskusi dengan pihak sekolah untuk penetapan kelas untuk mengisi materi kegiatan PKM. Yang keempat, merancang materi dan media edukasi. Kami menyiapkan materi penjelasan nilai Pancasila dan menyiapkan game edukasi untuk siswa-siswi. Selanjutnya, pembuatan banner, kemudian dicetak, dan yang terakhir pembelian snack untuk hadiah game edukasi. Selanjutnya, pelaksanaan kegiatan. Pada pelaksanaan kegiatan, kami mempersiapkan materi edukasi berupa PowerPoint menggunakan proyektor yang telah disediakan oleh pihak sekolah dan dipastikan proyektor berfungsi secara optimal. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama siswa-siswi. Yang selanjutnya, membaca doa bersama. Sebelum memulai sesi inti, alangkah baiknya kita berdoa agar ilmu yang disampaikan bisa diterima dengan baik oleh siswa-siswi. Selanjutnya, penyampaian edukasi tentang nilai Pancasila. Di sini adalah inti kegiatan kami, yaitu penjelasan materi tentang nilai-nilai Pancasila. Yang selanjutnya, permainan dan kuis interaktif bersama siswa-siswi. Tujuannya adalah untuk mengukur pemahaman dan menghidupkan suasana. Selanjutnya, pembuatan dokumentasi bersama siswa-siswi, dan yang terakhir kegiatan penutup dan refleksi bersama siswa-siswi. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saraswati. Terima kasih. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan. Oke, baik. Saya akan menjelaskan pada pembagian tugas tim pelaksana, yaitu ketua pelaksana yaitu Fitri Rama sebagai koordinator kegiatan yang bertanggung jawab untuk merancang serta memastikan semua aspek kegiatan berjalan dengan lancar. Penghubung dengan mitra sebagai perantara atau koordinator dengan mitra untuk bisa melakukan kegiatan PKM di SD. Penanggung jawab materi edukasi dan kuis seperti perencanaan materi, penyusun materi, menyampaikan materi dengan benar, dan mengawasi berjalannya kuis.
Selanjutnya ada anggota 1 yaitu Denis Kayla Putri sebagai dokumentasi utama, mengambil video dan foto selama kegiatan serta memastikan semua momen terekam dengan jelas. Penanggung jawab konsumsi memastikan setiap konsumsi atau snack untuk anak-anak cukup. Kemudian, koordinator games edukatif menentukan jenis dan konsep games yang sesuai dengan materi di games dan serta anak-anak. Yang anggota kedua yaitu Saraswati, penanggung jawab materi edukasi dan kuis seperti perencanaan materi, menyusun materi, menyampaikan materi dengan benar, dan mengawasi berjalannya kuis. Koordinator game edukatif menentukan jenis dan konsep games yang sesuai dengan materi dan anak-anak. Kemudian, sebagai evaluator pasca kegiatan, mengumpulkan tanggapan tentang kegiatan kita melalui wawancara kepada guru serta siswa dan mengidentifikasi aspek yang berjalan dengan baik. Selanjutnya, yaitu jadwal pelaksanaan. Yang pertama, penyusunan panitia dalam kegiatan pengabdian masyarakat, menentukan siapa saja yang menjadi ketua, anggota 1 dan 2, pembagian tugas, agar semua dapat tugas dengan sesuai kemampuan masing-masing. Yang kedua, penentuan tema kegiatan yang akan dipilih untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat di SDN Karangwetan 1 yang menjadi tempat pelaksanaan, serta mensurvei lokasi untuk mendapatkan informasi. Yang ketiga, penyusunan proposal. Setelah memastikan survei, kita menyusun proposal mulai dari latar belakang, lokasi, permasalahan, dan penyelesaian hingga keuangan atau budget, lalu membuat poster yang akan dipublikasi di media sosial, serta banner. Yang keempat, pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat di SDN Negeri Karawang 1 pada tanggal 28 Oktober 2025 mulai dari pukul 1 hingga pukul 3. Dimulai dari konfirmasi kepada lalu menyiapkan alat presentasi seperti proyektor dan memastikan anak-anak aman, nyaman, dan paham untuk bisa memahami materi. Yang kelima, editing hasil dokumentasi dan menyusun artikel publikasi. Dari mulai foto kegiatan, lalu video, diedit agar bisa dibagikan di media sosial. Tak lupa juga menyusun artikel publikasi dari kegiatan PKM di SDN Karangwetan 1. Kemudian penyusunan laporan hasil kegiatan dan presentasi hasil kegiatan. Selanjutnya, adapun anggaran kegiatan yang kami pakai, setiap anggota mengiurkan atau beriuran dana sekitar 100.000 sehingga dana yang kita miliki adalah 300.000. Yang pertama, belanja bahan, yaitu banner ukuran 200 x 100 dengan harga 30.000, total 30.000. Kemudian, belanja barang non operasional, yaitu snack 6 pak, satu paknya 10.500 menjadi 63.000. Kemudian, print 2 surat atau 2 lembar surat, yaitu satu lembarnya 2.000 menjadi 4.000. Satu map, harga 2.000, dan 2 bolu untuk wali kelas juga kepala mitra atau koordinator mitra seharga 25.000 menjadi 50.000. Sehingga kita memiliki total yaitu 149.000 dan kita memiliki dana sisa yaitu sekitar 151.000. Selanjutnya, luaran dan target. Meningkatnya pemahaman siswa-siswi tentang nilai Pancasila di sekolah dasar.
Melalui kuis, kita bisa mengetahui hampir 75% siswa-siswi memahami nilai-nilai Pancasila yang kami sampaikan sejak dini di sekolah dasar. Kemudian, melihat perubahan sikap serta kesadaran siswa pada nilai Pancasila sejak dini, yaitu setelah membagikan snack anak-anak, dengan sadarnya mereka membuang sampah pada tempatnya tanpa kita harus suruh, sehingga mereka bisa untuk menjaga lingkungan sekolah agar tetap bersih dan nyaman untuk belajar. Dan juga berperilaku baik kepada sesama teman maupun yang sudah lebih dewasa. Yang ketiga yaitu dokumentasi kegiatan yang akan diupload di media sosial, yaitu kita melakukan dokumentasi kemudian diedit yang akan diupload di media sosial. Selanjutnya, inti kegiatan, yaitu yang pertama, tahap persiapan, diskusi dengan tim, seperti menentukan judul, tema, dan di mana tempat kita akan melakukan PKM, kemudian survei lokasi, juga diskusi dengan pihak mitra, apa saja yang akan kita lakukan pada di sekolah SDN Karawetan 1, perencanaan materi dan media edukasi, seperti materi apa yang akan kita sampaikan dan media edukasi apa yang kita akan berikan kepada anak-anak. Pembuatan banner kemudian dicetak, dan pembelian snack untuk hadiah games edukasi. Tahapan 2, pelaksanaan. Mempersiapkan materi edukasi seperti PowerPoint, menyiapkan proyektor yang telah disediakan, sehingga memastikan bahwa semua media berjalan dengan baik tanpa untuk bisa menghambat kegiatan kita. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya serta membaca doa bersama dengan siswa-siswi agar semuanya berjalan dengan baik. Kemudian, penyampaian edukasi tentang nilai Pancasila, materi kita yaitu seperti silanya keberapa, terus penerapannya, juga lambang-lambangnya. Kemudian ada permainan dan kuis interaktif bersama siswa-siswi agar siswa-siswi menjadi bisa lebih paham dan juga lebih nyaman serta tidak kaku. Kemudian membuat dokumentasi bersama siswa-siswi dan kegiatan penutup dan refleksi bersama siswa-siswi seperti berfoto bersama, membuat video, dan enjoy bersama. Yang ketiga yaitu tahap 3, evaluasi. Observasi perilaku siswa setelah kegiatan. Seperti perilaku apakah yang setelah kita bagikan, apakah berlaku, kemudian setelah kita observasi ternyata cocok dengan perilaku siswa-siswi yang berperilaku sopan. Kemudian wawancara informal kepada guru wali kelas, dan juga dokumentasi kegiatan dalam bentuk foto dan video. Selanjutnya, Sob, bisa nggak, Sob? adapun dokumentasi kegiatan yaitu persiapan materi edukasi. Kita mempersiapkan proyektor PPT-nya agar bisa terlihat jelas oleh anak-anak. Kemudian ada menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian membaca doa bersama agar berjalan dengan baik. Lalu perkenalan anggota seperti Kak Fitri, Kak Kaila, dan Kak Saras. Penjelasan materi dan juga games. Selanjutnya, di sini ada dokumentasi bersama guru atau wali kelas dengan koordinator mitra. Kemudian juga ada video bersama anak-anak dengan banner kita. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada Fitri Rahma. Terima kasih. Terima kasih kepada Saras atas materi yang telah disampaikan. Berikutnya ada berupa cuplikan video yang telah kami laksanakan di SD Karawetan 1. Mana?
Oke, berikutnya itu ada berupa luaran dan kegiatan yang telah kami lakukan. Di sini ada banner mengenai pengabdian kepada masyarakat. Lalu berikutnya ada poster dengan tema nilai Pancasila. Lalu selanjutnya ada dokumentasi kegiatan yang berisi foto bersama siswa-siswi dan guru sekolah SD Karangwetan 1. Dan terakhir ada berupa press release yang telah kami laksanakan di SD Karangwetan 1. Next. Baiklah, sekarang kita sudah di materi yang terakhir yang berisi kesimpulan. Kegiatan ini mengajarkan bahwa Pancasila bukan hanya teori, tetapi juga harus dipraktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Serta siswa-siswi mampu untuk memahami bahwa setiap sila dalam Pancasila saling berhubungan dengan cara menerapkannya nilai-nilai Pancasila ini di lingkungan rumah, sekolah, maupun masyarakat, dan menjadi pribadi yang lebih adil, toleran, serta peduli terhadap sesama. Next. Oke, demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada dosen pembimbing Ibu Sylvia Nanda Putri Erito, MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah Pendidikan Pancasila. Lalu terima kasih kepada mitra yang dituju yaitu di SDN Karangwetan 1 dan serta kepada tim pelaksana PKM Universitas Bina Sarana Informatika. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian maupun materi yang kurang jelas. Semoga apa yang disampaikan oleh kami ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.